Shalom. Nah, hari ini firmannya Bible Class spesial kita ya. Ada pertanyaan kepada saya. Orang Kristen itu kalau berhutang itu dosa enggak ya? Kira-kira hutang itu dosa apa enggak ya saudara? Hah? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang dosa, ada yang bilang dosa? Dosa kalau enggak bayar ya. Oke. Jadi hutang piutang menurut Alkitab. Ini pertanyaan yang ke WA saya ya. Apakah orang Kristen baik jemaat maupun pendeta? Wah, jadi saya akhirnya mikir, ojo-ojo pendeta ini hutang beda ini saudara ya. Ini pikiran saya. Atau dia melihat pendeta ada pendeta berhutang atau seperti itu. Kalau nggak ada duit. Sebetulnya sudah dibahas ya. Pernah saya bahas di doa malam tentang tahun pembebasan hutang. Ulangan ke-15 seri ke-50. Jadi kalau saudara mau lihat di YouTube kita itu setahun yang lalu. Juga di hari Minggu ya. Tentang belenggu hutang 4 Agustus 2019. Tapi hari ini kita membahasnya dari sisi yang lain. Ya, sisi yang lain. Memang hutang piutang itu dibahas juga ya dalam Alkitab. Dan kita mesti sedikit memahami bahwa kalau kita mau cari guidance, kita mau cari tuntunan Tuhan, kan mesti baca Alkitab kan? Nah, hutang piutang itu adalah sesuatu yang umum sekali terjadi pada masa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi juga umum dilakukan orang pada masa sekarang ini. Kalau bicara hidup ideal, nah ini banyak orang setuju dan berpendapat bahwa hidup yang bahagia, hidup yang ideal adalah hidup yang bebas dari hutang. Setuju ya? Kayaknya nggak setuju ini berarti utangnya banyak itu mungkin. Ingat ya, ideal sekali saudara bisa tidur nyenyak kalau nggak punya hutang, betul nggak ya? Jadi kita nggak pernah meminjam, nggak pernah berhutang, dan tidak diharuskan untuk mengembalikan sesuatu yang pernah dipinjam kepada orang lain. Tapi masalahnya sekarang ini ada namanya kepepet. Betul ya? Kepepet mau gimana lagi? Jadi terdesak. Macam-macam ya, enggak usah cerita kepepetnya saudara. Gitu. Kepepet karena ini, karena itu, lalu cari usaha untuk cari pinjaman, cari utangan. Nah, ini yang ironis. Yang saya harapkan tidak ada di sini. Beberapa orang Kristen sudah tidak ingat dan melupakan kewajibannya. Aku punya utang gitu. Waduh, pura-pura nggak tahu saudara. Ya, apalagi kalau sama-sama anak Tuhan. Anak Tuhan kok enggak punya kasih. Ya saudara ya. Itu repotnya begitu ya. Dulu datangnya baik-baik. Tolong aku repot, aku susah, pinjam sebentar. Aku janji bulan depan pasti awal bulan dibayar. Lalu pas awal bulan orang yang lihat kita pura-pura enggak tahu. Tengah bulan pura-pura nggak tahu, akhir bulan kita pura-pura nggak tahu, lewat sebulan ditagih lalu berkata, anak Tuhan nggak punya kasih. Wow, itu masalah saudara ya. Dan jangan lupa hutang itu biasanya dikenakan ada beban tambahan. Ya, ada bunga, ada riba yang pasti memberatkan. Kalau mau fakta hutang, ada enggak pendeta kena hutang? Ada di Alkitab. Jadi saudara masih paham ya, saya pernah khotbah ini di tempat 5 tahun lalu mungkin. Ayo kita baca ya, 2 Raja pasal 4 ayat yang pertama. 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jadi salah seorang dari istri-istri para nabi. Elisa itu nabi, kalau saya kasih bahasanya ini ketua nabi, ketua para nabi. Nabi yang dipakai Tuhan, Nabi Elia. Elia dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan, Elisa penggantinya. Nah Elisa ini dia punya segerombolan cantrik-cantrik kalau bahasa Jawa. Ya seperti Seva yang ikut saya, seperti Al, tapi beda. Kenapa? Karena Nabi itu hamba Tuhan. Ingat ya, hamba Tuhan yang di PL, di Perjanjian Lama. Kenapa disebut janda seorang Nabi? Nah masa itu Nabi Elisa punya sekolah Alkitab, punya sekolah Nabi, punya namanya seminari, punya namanya sekolah tinggi teologi. Dan yang sekolah di situ jadi full timer. Jadi kalau kita sekarang bilang tanda petik jadi pendeta. Ya. Jadi kenapa? Karena yang dilayani banyak orang Israel. Tidak mungkin satu Israel, satu negara yang lainnya cuma satu. Tidak bisa. Mesti ada orang-orang yang pergi diutus itu. Nah sekarang sang suami yang punya hutang, berarti kan pendeta ya, tanda petik ya, menghadapi tragedi. Apa? Meninggal. Tapi meninggalkan hutang yang besar. Kalau dulu hutangnya itu sama orang, ya bisa di rentenir. Kalau sekarang kan bisa lihat di bank, di mana lagi? Ya, finance. Nah, ini kasusnya sudah ditagih berkali-kali, jatuh tempo. Konsekuensinya pada waktu itu Perjanjian Lama mengatur kalau berkali-kali jatuh tempo, gagal bayar, maka disita barang-barangnya. Nah masalahnya dia sekarang tidak punya apa-apa, sudah miskin. Nah sekarang dia yang punya 2 anak. Nah anaknya ini disita, untuk apa? Jadi budak. Bergantung ya utangnya berapa. Mungkin anak itu kan jadi budak 5-6 tahun. Tapi prakteknya selamanya. Padahal firman Tuhan mengatakan tahun ke-7 mesti dibebaskan. Budak dari kelompok orang Israel sendiri harus dibebaskan. Jadi kita paham ya, ternyata faktanya, saya balik lagi di sini supaya paham. Semua orang bisa terjerat hutang. Bahkan dalam kasus cerita di Alkitab ini pendeta juga bisa seperti itu. Makanya saya masih pendeta yang sangat konvensional, yang sangat tradisional, masih model lama, tidak senang hutang saudara ya, tidak mau kredit seperti itu. Fakta, nah ini pertanyaannya, apakah hutang itu dosa? Jawabannya adalah Alkitab tidak secara eksplisit melarang hutang. Dengar ya, jadi tidak hitam putih. Oh hutang itu hitam. Oh hutang itu putih, maksudnya hutang itu boleh, hutang itu tidak boleh. Hutang itu dosa. Tapi Alkitab hanya memberikan peringatan bahaya sekali akan kalau kita berhutang. Jadi mesti dipahami ya. Jadi apakah Alkitab berkata hutang itu dosa? Tidak. Tapi Alkitab bilang peringatan dan banyak peringatan hutang itu bahaya. Harus dipahami seperti itu. Jadi apa kata Alkitab? Ini prinsip yang paling utama, ingat ya, kita hidup di dunia perjanjian baru. Kita baca Roma 13 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum perjanjian lama. Janganlah
kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Nah, lalu dipakai beberapa pendeta mengatakan bahwa ini bukti hutang itu dosa. Enggak. Karena ayat ini konteksnya relationship. Baik lagi ya, ini Roma pasal 13. Pasal 12 ayat 19. 12 ayat 9 sampai 21, relationship, social relation. Hubungan sosial dengan orang Kristen dan non-Kristen. Itu ayat sebelumnya. Ya. Lalu hubungan dengan relasi dengan pemerintah. Baru sesudah itu ayat 8, tidak boleh berhutang. Janganlah berhutang. Pasal 14 selanjutnya bicara relasi dengan sesama orang Kristen. Jadi sederhana ya, kesimpulannya sederhana. 1, Alkitab memperingatkan ada masalah berat yang harus dihadapin kalau kita berhutang. Alkitab memuji kebajikan untuk tidak berhutang. Dan Alkitab itu memuji kebaikan kalau saudara punya kemampuan meminjamin. Itu kata Alkitab. Ya. Kesimpulannya dari ayat itu. Tapi dari sisi lain fakta Alkitab yang lain, yang pertama, kalau saudara ikut seri ulangan ya, kita dipotong-potong terus seri ulangan ini ya. Penghukuman keras bagi kreditur. Siapa itu? Pemberi pinjaman. Kalau dia sewenang-wenang. Ingat ya, kalau kita yang berkuasa minjemin orang, dalam kitab Ulangan 15 ayat yang ke-24 diatur sama Tuhan. Ingat ya, masih ingat kemarin Ulangan 24 itu ceritanya gini. Kalau kamu lihat sesamamu menagih hutang sesamamu, janganlah kamu masuk ke rumahnya dan ngambil barang. Biarkan dia yang ambil barang jaminannya, kamu tunggu di luar. Kasih sama kamu. Itu aturan Tuhan, salah satunya. Nah, misalnya kalau sesamamu yang pernah saya khotbahkan minggu kemarin, 2 minggu lalu. Kalau jubahnya digadaikan, kamu harus kembalikan jubah itu malam. Walaupun itu jaminan. Kalau enggak, aku yang bertindak, kata Tuhan. Jadi orang yang minjemin enggak boleh semena-mena. Kalau semena-mena pasti dihukum keras sama Tuhan. Tapi juga Alkitab tidak mengutuk yang ngutang. Ya, karena keadaannya seperti itu. Tapi jangan lupa, nah ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kalau kita terjerat dalam hutang, jatuh bangun, mesti diperiksa. Jangan-jangan itu kutuk dari Tuhan. Jangan-jangan itu hukuman Tuhan. Mesti ada dosa yang mesti diberesin, diselesain. Sebetulnya ini sederhana, selesai. Tapi saya mau teruskan ya. Makanya idealnya jangan berhutang. Jangan punya hutang. Tapi kenyataannya dalam dunia bisnis, hutang itu hal yang umum dan wajar. Kalau saudara berusaha ngembangin bisnis, lalu ambil hutang, mau hutang bank, mau pinjaman finance apa saja. Nah kalau ditanya, kenapa Alkitab tidak mengutuk, tidak berkata bahwa hutang itu dosa, karena Tuhan tahu dalam dunia bisnis modal itu mesti punya. Dan kadang-kadang orang tidak punya modal, makanya pinjam. Untuk mengembangkan usaha supaya besar, orang bisnis biasanya hutang. Tanya, ada ayatnya enggak? Ada. Itu namanya hutang bisnis atau hutang dagang. Dan itu juga ditulis dalam Alkitab. Masa ada? Ada. Pernah melihat baca perumpamaan talenta. Ada seorang tuan, kan ceritanya kan Tuhan kan kasih kita talenta, dipertanggungjawabkan kan. Nah sebetulnya istilah yang dipakai itu istilah bisnis, hutang dagang. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus, Allah yang punya segala-galanya. Tiap-tiap orang
dipinjamin. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Jadi perumpamaan ini menolong. Ada kreditur. Kalau dalam kisah ini Allah kita. Tapi dalam dunia bisnis ada bank, itu pemberi modal, kreditur, finance. Buat apa? Tuhan menuntut diinvestasikan. Kamu dikasih 5 mesti dijalankan. Kenapa? Karena Tuhan menuntut jadi 10. Bisa jadi 8 atau apa. Itu investasi. Berarti ada praktek cari untung. Ya, cari riba. Gini saudara. Nah, ini membuat kita bisa memahami, ya. Ada orang tanya, "Pak, kalau ada orang pinjem uang, boleh enggak, dosa enggak kalau saya ngasih bunga?" Enggak. Mana ayatnya? Yang di sini. Paham ya? Tapi balik lagi yang tadi tuh. Mesti diingetin. Jangan semena-mena. Paham ya? Jadi ini jadi pertanyaan banyak. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak teolog. Minjemin kasih bunga. Dosa. Enggak. Itu diatur dalam Alkitab. Boleh. Tapi jangan semena-mena. Tapi kalau misalnya bisa dinego atau gimana seperti itu. Ingat ya, hutang bisnis, hutang dagang jelas bukan dosa. Bahkan diizinkan dalam Alkitab. Buka mata lebar-lebar. Jadi kalau berbisnis, pinjam, utang itu apakah dosa? Enggak. Itu wajar dalam Alkitab. Langsung kepikir KB, aku tak upetang apa yo, mungkin saudara ya. Mau bisnis apa ya? Ya betul, hati-hati, cuman hati-hati ya. Apalagi perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ya terbatas waktunya, tidak bisa dibaca ya. Ingat ya, ada bendahara yang tidak jujur. Nah, cara yang dipakai sang manajer ini, itu bukan duitnya. Tapi dalam perumpamaan ini, wah, bukan cara yang benar ya. Dia datang, dia mau dipecat sama bos. Macul enggak bisa, kerja kasar aku enggak bisa. Datang sama satu orang, utangmu berapa? 100 tempayan. Ah, sudah, kamu tulis 80 tempayan. Tak potong hutangmu. Mungkin yang 100 itu termasuk bunganya ya. Oke, balik saja modal 80. Nah itu. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak memuji kelicikannya. Tapi yang positif adalah dia jeli. Cerdik dalam merencanakan masa depan. Itu yang dipuji Tuhan. Dalam dunia dagang ada orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau saudara tanya, kalau saya jualan lalu ambil untung sama sesama orang Kristen boleh enggak? Boleh. Ya kayak tim pencari dana di gereja kita ya. Cari untung untuk dana gereja, betul ya? Nah seperti itu, boleh. Saya balik lagi di sini ya. Jadi dia sadar bahwa dia mau dipecat, berhenti. Dia kehilangan otoritas dalam mengelola harta tuannya itu semuanya. Makanya solusinya dia menggunakan kesempatan yang masih ada menjalin persahabatan. Ingat, tujuannya jelas ya. Lihat di sini. Supaya nanti kalau aku usaha sendiri, aku dapat balasan. Atau ditampung. Nah, perumpamaan ini nolong kita ya, orang Kristen dalam hubungan kita sama harta itu seperti apa. Nah, ingat, ini yang pertama. Tidak ada satupun harta yang kita punya. Ini mobilku, ini rumahku, uang atas namaku kok. Enggak, itu punya Tuhan. Amin. Dompet saya, dompet saudara juga punya Tuhan. Amin. Isi dompet saudara punya Tuhan. Amin.
kasihkan sama saya. Apa salahnya di mana? Sekarang saya tanya, salahnya di mana? Saya dipercaya Tuhan untuk mengelola dengan baik. Tidak bisa semena-mena minta. Paham? Ngerti ya? Nah itu harus ngerti, harus paham itu. Kenapa? Kasih contoh misalnya, ya, ada KKR besar, lalu pendetanya berkata, serahkan semuanya sama Tuhan. Ingat ya, kecuali saudara digerakkan betul-betul, terserah. Tapi jangan saudara, wis gak apa-apa tak kasih no kabeh. Contoh misalnya, ada seorang baru ngerintis usaha, pendetanya bilang khotbah KKR itu, serahkan modalmu sama Tuhan. Tahu-tahu mobil angkutannya itu dijual dikasihkan. Terlunta-lunta habis itu. Nyalain Tuhan. Ingat ya, kamu bukan manajer yang bagus. Harus hati-hati. Ingat ya, kita ini dipercaya untuk mengelola. Walaupun itu bukan uang kita, harus pintar ngelolanya. Tapi ingat, waktu kita meninggal, semua ditinggal. Enggak ada yang kita bawa. Makanya ingat ya, berhikmatlah, pertimbangkan. Kalau saudara mau berhutang, hutang bisnis, hutang dagang, minta Tuhan. Nomor 1, hikmat Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal dan jatuh dan bangun, itu sekolahnya. Ya, seperti itu. Berapa banyak yang mau diambil? Nanti kasih contoh-contoh ya. Nah ini harus dipertimbangkan. Untuk ngembangin usaha, untuk investasi atau konsumsi. Utang untuk membayar gaji, bayar bunga habis. Salah sudah. Tanya, investasinya ini benar apa enggak? Sehat atau legal? Investasi yang ilegal lalu duit hilang sekarang. Pertama-pertama dapat untung banyak. Jadi untung ruginya, bunga ribanya, dan semuanya mesti dipertimbangkan ya. Nah kalau sudah ngambil hutang, belajar mengurangi beban. Ada 2 cara ya. Mau enggak mau pengeluaran kita mesti dipangkas. Hobi ini tiap malam jajan di luar, ya mandek jajane seperti itu ya. Biasa aku potong rambut 300.000 gak iso, ya wis tang pinggir jalan. 15.000 mungkin begitu saudara ya. Itu contoh ya. Atau saudara bisa dapatkan penghasilan yang lebih besar. Itu seperti itu. Peringatan ya, jauhkan diri dari hutang yang buruk. Kenapa? Kalau hutang buruk tadi itu menurunkan kualitas kita. Wis ketok. Iki kamu aneh, hutangnya akeh saudara ya. Wis ketemu nih ya. Kayak di duit biasanya gini gitu kan. Ada hutang buruk sama hutang baik. Hutang buruk itu kalau saudara punya hutang, punya kewajiban. Hutang baik itu apa? Kalau saudara minjemin. Ingat ya. Jadi kalau kita minjemin orang itu berarti hutang kita hutang baik, seperti itu. Dan itu ada dalam Alkitab. Ya. Hutang seorang pegawai sama rajanya 10.000 talenta. Sebetulnya 10.000 talenta ini hampir tak terhitung saudara. Karena 1 talenta itu 37 kilogram emas. Nek 10.000 talenta itu berapa saudara? 100 dinar itu, 1 dinar itu UMR 1 hari. 100 dinar itu berarti UMR 100 hari. Utang UMR 100 hari wajar ya. Tapi hutangnya ini 1.000 triliun mungkin seperti itu. Sopo sing bayar? Nah seperti itu. Ingat ya, ada ingat dalam Alkitab ada cerita-cerita yang seperti ini. Dan ingat ya, perintah Allah. Engkau punya hutang pribadi, mau hutang bisnis, punya kewajiban. Ayo baca ayat yang ke-7. Roma 13 ayat ke-7. 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai,
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ingat ya, Roma 13 itu konteksnya sama orang lain. Nah ini, bayar hutang dagang atau hutang pribadi, atau pajak dan cukai yang diberikan bebankan pemerintah. Kenapa? Nah di sini, balik lagi di sini. Rasa takut. Jadi baliknya di sini. Sebagai bukti kamu takut sama Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, takut pemerintah, respek pemerintah, kamu bayar hutangmu dan pajakmu dan cukaimu. Itu ayat 7. Ayat 5 di sini kenapa? Di satu sisi Tuhan kasih suara hati. Kayak gini ya. Saudara dan saya ketika jadi orang percaya, Allah itu kasih Roh Kudus dalam hati kita. Suara nurani itu bisa bohong, membohongi kita, menyangkal atau menegur kita. Tapi kalau suara hati kita sekarang ada Roh Kudus dalam hidup kita baca 2, 3. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Orang Kristen, utang ya dibayar. Suara hati kita negor mesti dibayar. Itu sebabnya ketika Yesus dan Petrus ditagih pajak. Jangan ngomel saudara. Indonesia pajaknya tambah banyak. Pajak makanan, pajak lain biasanya 10 jadi 11%. Di Israel pajaknya itu ada 4, ada 5. Serius. Pajak pemerintah, pajak jalanan, saudara, pajak rumah. Ke Bait Allah itu kan ibadah. Sudah ngasih persembahan kena pajak lagi. Coba gereja majeki saudara gitu. Ayo berpajak. Pajak apa Pak? Pajak gereja. Ngomong kabeh pasti nang gereja. Gereja opo iki? Loh tapi di Israel itu seperti itu. Makanya Yesus bilang, Petrus kita ditagih. Bayarnya pakai apa? Kamu mancing. Nanti ikan yang pertama kali kamu pancing, kamu ketemu 1 koin. Itu jumlahnya 4 dirham. Ambil dan bayar. Habis ini jok leles-leles saudara ya. Tuhan aku mau kayak Petrus, Tuhan leles-leles apa tau ketemu duit. Enggak, ingat ya. Yesus kan gak pegang duit itu masalahnya. Nah koinnya seperti apa? Seperti ini duitnya. Jadi kalau mau tahu ikan yang koin yang ada dalam ikan tuh kayak gini. Saudara pikir, ikan ini kok kelelekan ya saudara ya? Serius. Ya, jadi koinnya dalam Matius 17 ayat 24 itu 4 mata uang 4 dirham. Bahasa Yunaninya stratera. Itu 1 biji tapi nilainya 4 dirham. Yunani orang bilang tetra drakma. Nah seperti ini. Ikannya diambil, ya toh? Duitnya diambil, bayar pajak. Kata Tuhan Yesus, itu cukup buat kamu sama aku. Kenapa? Yesus nyuruh Petrus yang mancing. Petrus dibayari Tuhan Yesus. Enak kan? Ya. Ikannya diapain? Ikannya digoreng. Serius, ini double bonus saudara. Ikannya namanya ikan tilapa. Ingat saya jadi ingat 2015 ke Israel. Ini di Danau Galilea. Makanan terenak di Israel ya ini. Karena kita makan sama nasi, ambil sambal. Suwi gak makan sego ambil sambal saudara ya. Oke. Apa alasan orang tidak bisa bayar hutang? Pasti ya, yang pertama yang kita alami sekarang. Bencana alam atau wabah. Covid, banjir bandang, gempa. Kemarin Kamis saya melayani PD HZ, ada di YouTube kalau tidak salah. Ya, itu ada pengusaha-pengusaha, ada yang di Jakarta, yang di Kupang, Malaysia, Korea. Pak, khotbahnya yang kuatin Pak. Ya, khotbah yang pernah saya khotbahkan di sini aja seperti itu. Ya, ada yang saksi 2 tahun ini, aduh belum bangkit-bangkit Pak. Nah seperti itu ya. Itu. Atau kita bisa kehilangan tiba-tiba kehilangan pendapatan. Jangan lupa ya.
tiba-tiba pekerjaan rugi besar, atau resign, atau kita investasi yang buruk. Sudah utang, tidak jalan, atau banyak pengangguran, atau kena penyakit parah, tiba-tiba sakit. Seperti saya 13 tahun lalu kan, tiba-tiba stroke. Pikiran saya cuma satu, anak bojoku mangan opo, itu pikiran saya, saudara ya. Wah, hidup ini apa enak apa enggak. Kalau ada kematian, sumber penghasilan itu paling sedih. Atau kita ada tanggungan yang lebih ya. Buruknya pengelolaan keuangan. Ingat ya, kasus kayak mendadak. Zaman Jokowi kan bukan ganti rugi, kan ganti untung. Dijual sawahnya, dapat duit, beli Fortuner, beli ini. Sampai 2 tahun jogrok, saudara. Nah, itu bahaya ya. Buruknya pengelolaannya ya. Atau tiba-tiba sakit, dan sakit itu mesti berobat. Jadi ingat waktu sakit 13 tahun lalu ya, ban bulan masih keluar duit 6-7 juta. Serius itu. Tapi Tuhan itu luar biasa siapkan itu. Serius. Bayangin, mahasiswa saya yang sudah lulus, Pak saya dengar Bapak sakit, saya mau datang ya. Ya datang tuh pulang ngasih amplop, saudara, tebel-tebel saudara ya. Ya itu karena saya butuh 6 juta per bulan itu bayar itu. Untuk obat dan terapi seperti itu. Lama-lama setahun 2 tahun 6 juta jadi 4 juta jadi 3 juta. Sekarang BPJS yang nanggung, enak kan? Seperti itu. Oke. Atau kematian, ada sponsor, misalnya saudara separuh hidup saudara ditanggung. Ya, sama anak atau siapa. Mau berhenti kan itu masalah kan? Atau kegagalan hubungan, atau ada perceraian. Atau ini masalah di Indonesia, gaya hidup. Kamu itu kakek gaya sama kakek pola, mungkin gitu saudara ya. Atau ingin kepuasan serba instan. Temennya ganti HP, jaluk ganti HP, ganti laptop, ganti apa, waduh. Produk jasa yang buruk, kita beli barang yang salah. Konsumtif itu. Atau penyalahgunaan kredit ya. Tidak bisa bayar kartu kredit, pinjol dan paylater seperti itu. Oke. Apapun alasan kita tidak bisa bayar, Alkitab bilang apa? Baca, Mazmur 37 ayat 21, versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Orang jahat meminjam dan tidak balik lagi. Orang jahat meminjam dan tidak. Jadi kalau kita ngemplang hutang, tidak mau bayar hutang, kita digolongkan itu Alkitab apa? Apa? Orang jahat. Masih paham itu ya? Harus paham itu. Dan ingat, kita di penjara. Apa namanya? Penjara hutang. Amsal 22 ayat 7b. 2, 3. Yang berhutang menjadi budak dari yang saya hutang sama Mas Markus. Ketok Mas Markus kok buka nonton saudara. Cepet-cepet nyengkri. Kenapa? Di penjara saudara ya. Itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Oke, sebentar. 1 menit ya, 2 menit. Saya mau jokes. Ada Ipin dan Upin. Ipin ini punya utang. Ipin tidak punya utang. Nah, Ipin yang punya utang, Upin tidak punya utang. Jadi dua-duanya tidur sakos, satu di kasur sini, satu di kasur sana. Upin tuh ngeliat Ipin. Bro, kok enggak bisa tidur? Gelibak-gelibak. Aku punya utang sama Pak Ijo di kos sebelah. Piro? 2 juta. Besok jatuh tempo bayar. Oh tenang bro. Buka jendela. Pak Ijo. Ipin utang 2 juta kan? Sesok bayar kan? DE gak duit. Gak iso bayar. Ditutup jendelanya. Wis turu, sing bingung DE katanya gitu. Ingat ya. Sekarang sing bingung itu bukan yang minjem, sing ngutangi saudara ya. Oke. Ini dikejar waktu tuh. Oke, ini terakhir ya. Ringkasan Alkitab tentang hutang. Ingat ya, Alkitab lebih mendukung. Tangan di atas. Amin.
memberi, meminjamin. Ingat, meminjami, kalau saudara meminjam, utang berarti diperbudak. Dan kredit di perjanjian lama baru umumnya berkesan negatif. Ya, kecuali dagang. Itu pun kalau salah, dagingnya hati-hati. Hindari sedapat mungkin yang keempat. Hutang. Dan kalau punya hutang mesti dibayar. Harus kata Alkitab. Dan jangan lupa berikan pinjaman kasih. Ada orang pinjem, kasih. Ya semampu saudara. Masalahnya orang zaman sekarang kan makso. Ngosok 1 juta atau kaono. Kaono ya wis kaono. Iki maksoan saudara ya. Itu masalah kita sekarang itu. Aduh. Ingat ya. Kalau punya hutang dagang maupun hutang pribadi, jaga kredit dalam batas minimum. Jangan awal bulan sudah mikir, duit entek kabeh rek. Ya salahmu dewi saudara ya. Apalagi bunga kreditnya membebani. Dan ingat ya, kalau engkau punya hutang dagang, engkau kehilangan kekuatan penata layanan keuangan. Apa itu? Ingat ya, kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, itu namanya penata layanan keuangan. Utang akeh tidak bisa melayani Tuhan. Resiko kredit yang terlalu tinggi maka saudara akan jadi hamba. Ini contoh dalam Alkitab ya. Mau kredit rumah, kalau income belum aman, baca Amsal 24 ayat 27. 2, 3. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian bisa paham ya? Ladangnya, income-nya stabil. Baru ambil kredit, utang. Jadi, bayar cicilan yang paling bagus itu 25-30% dari pendapatan. Karena banyak hal yang saudara mesti keluar. Nah ingat ya, hati-hati kredit jadi pengganti. Ganti iman. Dan dosa ketidakpuasan kita. Ayo kita baca. 1 Timotius 6 ayat 6-8. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Firman yang hidup Ibrani 13 ayat 5. 2, 3. Jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Hendaklah saudara merasa puas dengan apa yang ada pada saudara. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan mentelantarkan engkau. Ingat ya, balik lagi. Omongnya iman, tapi sebetulnya tidak puas itu. Ya, hati-hati. Nah ini yang terakhir, tips ini saya keluarkan lagi, ini pernah saya bahas waktu 2019. Hutang itu tidak biasa bagi Tuhan. Kalau punya komitmen supaya tidak berhutang. Mulai teratur manajemen keuangan kita. Nomor 1, Tuhan itu nomor 1. Ya, sesuaikan gaya hidup. Utang akeh, ya gaya hidupmu berubah. Bayar hutang, waduh gede tidak bisa bayar, mulai dari yang paling kecil. Tidak mungkin kita bisa bayar yang paling besar. Dan imani tahun ke-7 lunas. Itu kata Alkitab. Seperti itu.